Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok. Oke teman-teman, sudah mulai musim kemarau ya. Sudah mulai jarang hujan. Sudah hampir 1 minggu tidak ada hujan. Kita coba share ke teman-teman. Kemarin saya ketemu dengan Prof Udin ya. Kita sedikit diskusi terkait dengan persiapan di musim kemarau. Apa yang kita harus siapkan di musim kemarau? Salah satunya adalah kutu. Di musim kemarau kita akan capek dengan kutu-kutuan, di musim hujan kita akan capek dengan jamur-jamuran. Oke teman-teman, apa yang kita siapkan di musim kemarau? Silahkan teman-teman simak ya. Teman-teman, musim kemarau sudah mulai datang ya, sudah mulai agak berkurang intensitas hujan ya. Kalau di ladang panas, sampai sore itu panas banget, Masya Allah. Nah, apa yang harus kita siapkan di musim kemarau? Kita coba bahas ya teman-teman ya. Karena musim kemarau itu identik dengan cuaca yang panas dan biasanya yang banyak menyerang adalah kutu ya. Kalau musim hujan itu karena tanah lembab, yang biasa menyerang itu adalah jamur ya. Yang kita ke musim kemarau capek dengan kutu, musim hujan akan capek dengan jamur. Nah, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah dengan cuaca yang panas. Biasanya itu kutu akan seneng ya, karena habitat kutu itu lebih dominan di cuaca yang panas teman-teman ya. Yang harus kita perhatikan adalah pertama adalah keriting teman-teman ya. Keriting itu ada 2 macam, keriting karena trip dan keriting karena tungo. Harus teman-teman perhatikan. Saya pernah bahas tentang tungo dan trip di video ini, teman-teman silahkan dicek ya, bisa dipelajari teman-temannya. Sekali lagi saya ulas bahwa trip itu membuat daun keriting ke atas gini ya teman-teman. Kalau pernah lihat daun teman-teman itu ada yang mengeriput ke atas, itu berarti karena trip. Biasanya dia akan kita atasi dengan bahan aktif abamectin ya teman-teman. Bisa silahkan pakai produk banyak ya, Bocet, Abasel, banyak produk ya, Demolis gitu ya. Itu kalau untuk antisipasi trip teman-teman harus selalu siap ya, abamectin bahan aktifnya. Kemudian tungo itu adalah yang keriting yang menggulunya ke bawah teman-teman. Ini tungo, kalau menurut hemat kami tungo lebih ganas daripada trip teman-teman. Karena apa? Karena dia bisa membuat pupus itu macet ya. Ketika tidak segera antisipasi, tungo yang daunnya keriting ke bawah gini, tungo ya, dia biasanya membuat daun itu akan gosong teman-teman. Nah, ketika daun gosong, pupus gosong, maka biasanya pertumbuhan akan terhenti. Kalau tidak kita atasi, tanaman mati. Itu lebih parah kalau kena tungo ya. Tungo kalau kami biasanya itu pakai bahan aktifnya Piridapen teman-teman ya. Boleh pakai produknya Summit ya. Itu silakan teman-teman, kita pakai Piridapen ya untuk trip dan tungo. Nah, ketika intensitas frekuensi keriting itu masih belum juga sembuh, saya biasanya pakai Pegasus. Itu berdasarkan dari pengalaman saya ya tahun-tahun kemarin. Ya itu ya, selain 2 penyakit keriting ya, trip, baik karena trip ataupun baik karena tungo, yang paling sering menjangkit penyakit di musim kemarau adalah karena kutu kebul. Nah, kutu kebul itu adalah dia vektor pembawa virus Gemini, atau kita mengenalnya dengan virus buli ya, ataupun kuning. Nah, ini yang juga sangat berbahaya bagi tanaman kita teman-teman, karena kalau tanaman kita sudah terlanjur terkena dengan virus kuning ataupun virus Gemini, maka produktivitas pasti akan turun ya. Ada beberapa produk itu yang dia kebal ataupun dia tahan dengan virus buli. Banyak di produk di luar ya yang sudah tahan dengan buli. Tetapi ketika teman-teman sudah terlanjur menanam tanaman yang dia karakternya tidak tahan dengan buli atau belum toleran dengan buli, maka teman-teman juga harus antisipasi teman-teman. Nah, salah satu antisipasi adalah kita memutus manta rantai vektornya, pembawa virus bulinya, kutu kebulnya. Dengan cara apa? Dengan kita menjaga kebersihan gulma teman-teman. Nah, buli itu kan virus ya, dia dibawa oleh kutu kebul dari satu tanaman yang terinfeksi virus buli, dibawa oleh kutu kebul. Kita makanya harus putus mata rantainya, salah satu dengan hilangkan habitat
kutu kebul ataupun kutu-kutuan, yaitu dengan cara kebersihan gulma. Sanitasi gulma harus bersih sebagai habitatnya kutu. Yang kedua adalah kita harus rajin spray insektisida ya. Jadi 3 hal pokok yang biasanya harus kita siapkan menghadapi kutu-kutuan adalah jangan lupa menyediakan stok insektisida di rumah. Teman-teman ketika ada antisipasi itu harus rajin ya, 3 hari sekali spray insek gitu ya. Yaitu tadi untuk menghambat perkembangan kutu-kutuan di ladang. Karena ketika serangan kutu itu masif ya, susah juga ya. Seperti halnya dengan jamur. Karena apa? Karena dia akan menghambat pertumbuhan tanaman, teman-teman. Akan tanamannya itu macet gitu ya kalau kita terlambat mengantisipasi kutu-kutuannya. Nah, itu yang terkait dengan kutu, teman-teman. Nah, ini yang paling penting di musim kemarau adalah teman-teman harus selalu siap dengan air. Karena kan potensi kering akan lebih tinggi daripada musim hujan. Kita harus butuh air untuk kocor ya. Karena tanaman itu kan butuh lembab ya. Nah, kalau saya kemarin pernah ketemu dengan salah satu petani di Jawa Timur. Kalau di daerah sana itu hampir satu ladang itu ada sumur bor, saya nggak tahu ya. Kalau di daerah kami, daerah Temanggung, karena kan kita konturnya kan lereng ya, miring ya, daerah sering ya. Di sini sangat jarang ada sumur bor, tetapi irigasi di sini alhamdulillah sebagian besar memang sudah terfasilitasi oleh irigasi ya. Jadi teman-teman itu banyak membuat sumur-sumur resapan gitu ya. Jadi kalau selama musim kemarau teman-teman itu masih mengandalkan irigasi ataupun selokan untuk kocor, ya dipastikan kita akan kesusahan. Saya pernah beberapa tahun kemarin itu belum membuat tampungan air ataupun belum membuat sumur resapan air gitu ya di pojok sawah yang ada selokan gitu ya. Ketika nggak ada air di irigasi, bingung mau cari air, teman-teman. Padahal kering, selokan nggak ada air, kita nggak punya tampungan air, tanah sudah mulai mengering, tanaman butuh air, butuh minum, ya repot mau cari kemana air, nggak ada hujan gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita harus punya cadangan air, baik itu di sumur ya, sumur di sebelah selokan kan biasanya ada selokan irigasi, kita buat sumur di sebelahnya biar ada resapan air di situ. Atau kita buat tampungan air hujan dimanapun terserah teman-teman. Yang penting ketersediaan air ketika tanaman butuh kocor itu ada selama musim kemarau. Itu sangat penting sekali, teman-teman. Yaitu tadi untuk menjaga keberlangsungan tanah itu agar tetap lembab. Kalau tanah tidak lembab, kering, tanaman mati ya, iman-iman. Terus apa lagi ya? Yaitu sih ya teman-teman yang harus kita persiapkan selama musim kemarau. Yang paling penting adalah kutu. Kutu-kutuan yang dia bisa membuat tanaman menjadi keriting, kemudian bisa membuat tanaman menjadi terkena virus bule. Itu pengaruhnya sangat luar biasa. Ketika tanaman terkena virus bule, produktivitas pasti akan turun. Yang terakhir adalah air, teman-teman harus dipersiapkan terkait dengan ketersediaan air dengan sumur resapan ataupun dengan tampungan air. Itu ya sedikit yang bisa saya share ke teman-teman terkait dengan persiapan kita di musim kemarau. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Sebentar lagi kita lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga berkah buat semua. Assalamualaikum.